Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita disapa Tuhan dalam renungan Katolik Kamis 25 Mei 2023. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengatakan bahwa doanya bukan hanya untuk para muridnya saja, tetapi untuk semua orang yang percaya Yesus karena pemberitaan para muridnya. Yesus menghendaki para rasul dan orang yang percaya pada pemberitaan mereka sempurna seperti Bapa dalam Yesus dan semua orang percaya dalam Allah. Kehendak Yesus menyatu dalam umat yang dikasihinya adalah nyata, dan penyertaan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang bersaksi tentang Dia juga sungguh-sungguh nyata. Wadah bagi umat yang percaya telah disediakan Yesus, yaitu gerejanya. Dengan para rasul sebagai pondasi yang dipimpin Petrus, dan Yesus sendiri sebagai kepala gerejanya. Untuk menjadi jiwa dan napas bagi gereja itu, Yesus juga mengutus Roh-Nya, yakni Roh Kudus, yang senantiasa menjaga dan menerangi perjalanan gereja itu. Gereja yang diwariskan Yesus itu nyata kita rasakan saat ini. Bagaimana gereja terus berjalan dalam lindungan Roh Kudus. Walau kerikil-kerikil kecil selalu mengganggu, namun gereja Kristus tetap teguh. Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa perjalanan gereja itu mulus-mulus saja. Tapi Yesus mengatakan gerejanya akan tetap ada sampai akhir zaman. Dalam bacaan pertama, kita disuguhkan bagaimana Tuhan selalu menyertai Paulus yang bersaksi tentang kebangkitan. Kesaksian Paulus ini bukan di depan mimbar dalam bait Allah, tapi Paulus bersaksi dalam suatu pengadilan. Kesaksian Paulus menjadi batu sandungan bagi orang-orang Saduki yang tidak mempercayai akan kebangkitan. Oleh karena itu, kesaksian Paulus akan kebangkitan membuat kemarahan bagi orang-orang Saduki. Tapi Tuhan tetap beserta Paulus untuk teguh dalam kesaksiannya. Bahkan suatu malam saat Paulus di dalam penjara, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau bersaksi dengan berani tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Dalam kondisi terpenjara, Tuhan tidak melepaskan Paulus dari penjara seperti yang terjadi di Efesus. Tapi Tuhan meneguhkan hati Paulus agar bersaksi di Roma. Karena memang sejak awal pertobatan Paulus, Yesus telah merencanakan agar Paulus menjadi saksinya kepada para raja dan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, Paulus harus teguh dalam kesaksiannya agar tergenapilah rencana Yesus baginya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, Yesus telah bersabda, semua umatnya harus bersatu dengan sempurna, seperti Bapa dalam Putra, dan semua umatnya dalam Tuhan. Kita sebagai umat Kristus mengemban tugas untuk menyampaikan kehendak Tuhan itu ke seluruh bangsa dengan bersaksi tentang Yesus Putra Allah, tentang kebangkitan,
dan hidup kekal. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, karena Tuhan akan menyertai kita yang bersaksi tentang Dia. Amin. Bersaksilah dalam setiap jalan hidup.